Jelang derby Jateng, Persis Solo waspadai 3 pemain PSIS Semarang ini. Vincenzo Alberto Anese hubungi Junianto. Lawan berat kembali dihadapi Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Di pekan ke-8, Laskar Sambernyawa akan berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Manahan Solo, Sabtu tanggal 3 September tahun 2022 sore. Meski sejumlah pemain PSIS Semarang cedera, termasuk absennya Carlos Fortes, namun sejumlah pemain lainnya dianggap sebagai ancaman untuk Laskar Sambernyawa. Caretaker Persis Solo Rasiman mengatakan peringkat PSIS Semarang di klasemen masih berada di atas Persis Solo. Dia mewanti-anti pemainnya untuk waspada meski Laskar Mahesa Jenar sedang didera badai cedera. Kita tetap careful dengan PSIS, meskipun ada beberapa pemain yang absen. Tetap ada beberapa pemain yang saya anggap berbahaya seperti Taisei Marukawa, Hari Nur Yulianto, dan Fredian Wahyu. Dari tahun kemarin mereka berkontribusi luar biasa, katanya saat konferensi pers di Stadion Manahan Solo, Jumat, tanggal 2 September tahun 2022. Sementara kedatangan Vincenzo Alberto Anese ke Indonesia saat ini ia sudah mulai menghubungi orang penting di PSIS Semarang, yakni pemilik 30% saham di klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut, Junianto. Vincenzo mengungkapkan bahwa ingin bertemu dengan Junianto mengingat posisinya saat ini sudah di Semarang. "Halo Anto, saya sedang di Semarang, kamu kapan ada waktu, bisa kita bertemu untuk ngobrol?" tulis Vincenzo melalui DM ke Junianto. Namun sayangnya, Junianto tidak dapat memenuhi langsung permintaannya untuk segera bertemu, karena mantan komisaris utama PSIS Semarang itu tengah ada kesibukan lain. Namun Junianto menjanjikan akan menemuinya jika dirinya ada jadwal ke Semarang. "Halo Coca Anese, saya lagi di Riau, sedang bertani sawit. Kalau saya ke Semarang pasti saya temui," sahut Junianto. Melihat kedekatan Anese dengan komisaris PSIS, menarik dinantikan bagaimana dengan eks Persib Bandung, Robert Alberts yang juga dirumorkan sudah menerima tawaran PSIS Semarang.